zikir yang diwariskan langsung oleh Nabi Ibrahim alaihissalam dan betul-betul itu diajarkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ketika bertemu dengan Nabi Ibrahim di alam langit sewaktu Mi'raj. Kalau saya nggak salah ingat di langit yang ke-6 bertemu Nabi Ibrahim alaihissalam, di situ Nabi Ibrahim perintahkan kita lewat pesannya pada Nabi Muhammad SAW, sampaikan pada umat musalamku dan sampaikan kepada mereka bahwasanya surga itu tanahnya subur dan tanamannya adalah ucapan subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Jadi ucapan zikir yang paling utama untuk kita amalkan banyak-banyak itu satu kalimat tasbih subhanallah subhanallah subhanallah. Yang kedua kalimat tahmid alhamdulillah alhamdulillah alhamdulillah. Yang ketiga kalimat takbir Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar. Yang keempat kalimat tahlil la ilaha illallah. Ini 4 macam zikir yang kita diperintahkan untuk banyak mengucapkannya. Ya, terutama seperti yang diajarkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau pengen rezekinya yang grojok, bukan cuman ngalir tapi grojok seperti grojokan gitu ya, grojok. Maka jangan tinggalkan zikir ini setelah sholat sunnah fajar sebelum sholat fardu subuh. Jadi setelah sholat sunnah fajar 2 rakaat, kemudian baca zikir ini baru sholat subuh berjamaah. Apa itu? Subhanallah bihamdih, subhanallahil azim, astaghfirullah. Subhanallah wa bihamdih, subhanallahil azim, astaghfirullah. Jadi kalimat tasbih, tahmid ditutup dengan istighfar. Lagi-lagi yang dikedepankan di situ, yang diutamakan adalah kalimat tasbih dan tahmid. Subhanallah wa bihamdih, subhanallahil azim, astaghfirullah. Dalam hadis yang lain Rasul menyatakan kalimatani khafifatin ala lisan, thaqilatani fil mizan, subhanallah bihamdih, subhanallahil azim, atau kama qala sallallahu. Jadi kalau kita mau rezeki yang grojok, awali pagi sholat sunnah fajar 2 rakaat, setelah itu baca subhanallah wa bihamdih, subhanallahil azim, astaghfirullah sebanyak 100 kali. Kemudian yang kedua, kalau pengen dosanya habis, setelah salam dari sholat jangan loncat. Mohon maaf, saya pribadi mengingatkan diri saya dan mengingatkan istri saya, mengingatkan anak saya, mengingatkan adik saya, mengingatkan ibu-ibu semua dan sahabat saya dimanapun berada. Yuk kita betul-betul sadarkan diri, habis sholat jangan sentuh handphone. Itu setan handphone tuh ya Allah, Masya Allah. Kelunting kayak apa, kayak alasannya macam-macam gitu. Ini penting, ini darurat, ini urgent, setan itu semua. Masa nunggu 5 menit gak? Bisa. Siapapun tunggu dulu, saya akan sentuh kamu setelah selesai doa dan zikir. Jauhkan itu handphone dari kita sewaktu sholat dan setelah selesai sholat. Baca apa? Subhanallah 33, Alhamdulillah 33, Allahu Akbar 33, ditutup dengan La ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku walal hamdu yuhyil wa yumiitu wa huwa ala kulli syai'in qadir 1 kali. 33 ditutup 1. Itu dosanya meskipun sebanyak buih di lautan diampuni sama Allah Ta'ala. Kelihatannya sepele, tapi kadang-kadang enggak, pilih handphone daripada ampunan. Ya, pilih lanjut ke nonton sinetron daripada ampunan. Ya harus disambut, saya butuh ampunan, tinggalkan yang lain. Harus dipaksakan dirinya. Kalau enggak dipaksakan akan terus kalah dengan handphonenya. Na'udzubillah min dzalik. Apapun itu. Habis sholat. Nah satu lagi, mau tidur. Ini kan cukup 15 menit ya. Nah, mau tidur ini saya akan bacakan hadisnya. Bahkan zikir ini diwasiatkan langsung oleh Nabi Muhammad SAW kepada putrinya tercinta Sayyidah Fatimah Zahra radhiyallahu ta'ala anha dan menantunya tercinta Khalifah Ali bin Abi Thalib radhiyallahu ta'ala anhu. Nah, sebelum itu perlu dijelaskan rumahnya Kanjeng Nabi Muhammad SAW yang Rasulullah tinggal paling utama dan wafat di situ di kota Madinah adalah di rumahnya Sayyidatuna Aisyah radhiyallahu taala anha. Rumahnya Sayyidatuna Aisyah itu sebelahnya persis adalah rumahnya Sayyidah Fatimah Zahra radhiyallahu taala anha. Jadi jejer rumah Sayyidatuna Aisyah, sebelahnya rumah Sayyidatuna Fatimah radhiyallahu taala anha. Dan rumahnya Kanjeng Nabi Muhammad SAW tidak ada pintunya. Yang ada cuman kain sebagai pintu. Ya, kain. Saking amannya.
Kenapa? Dibuka langsung masjid. Dibuka lagi sebelahnya mantunya. Dibuka lagi sebelahnya istrinya. Aman. Yang masuk ya memang itu keluarga. Dan mahramnya. Ya, dan mahramnya. Jadi Nabi Muhammad SAW pintu rumahnya hanya kain. Allahumma sholli wa sallim alaihi. Ya, pemimpin manusia seluruh jagat. Rumahnya hanya kurang lebih totalnya seluruh rumah itu 8 kali 4. Kurang lebih. Ya, ada yang bilang lebih kecil dari itu. Tingginya 2,5 sampai 3 meter tingginya. Pintunya, bingkai pintunya, kusennya ukuran 1,5 tinggi, lebarnya 70 cm. Jadi kalau masuk dingklo. Ya, tawadhu. Pendek itu, pintu rumah Nabi Muhammad SAW. Suatu hari, Sayyidatuna Fatimah main ke rumah ayahnya. Radhiyallahu anha main ke rumah ayahnya, ada perlu sama ayahnya. Jadi tinggal jalan sedikit masuk di situ. Nah ternyata sampai di rumah ayahnya lagi keluar. Nabi Muhammad SAW lagi keluar. Bagi-bagi pembantu. Sayyidatuna Fatimah datang, dengar ayahnya bagi-bagi pembantu. Sayyidatuna Fatimah disuruh oleh suaminya Ali bin Abi Thalib, minta sama ayahmu. Tapi karena sungkan gitu ya, tadinya nggak mau berangkat tapi ya perintah suami gitu ya. Tidak apa-apa minta sama ayahmu. Berangkat ternyata Rasulullah SAW sudah keluar dan udah pembantunya dibagi habis untuk sahabat. Maka Sayyidatuna Fatimah pulang ke rumahnya. Nah malam-malam Nabi Muhammad SAW balik ke rumah dikasih tahu oleh Aisyah radhiyallahu ta'ala, Sayyidah Aisyah, ibu kita semua. Ya, Ummul Mukminin. Ya, ibu kita Aisyah radhiyallahu ta'ala ngasih tahu suaminya, ngasih tahu Nabi Muhammad SAW. Tadi Fatimah kesini, berarti penting urusannya. Dan gak ngomong apa-apa gitu. Maka Nabi Muhammad SAW segera keluar dari kamarnya, pindah ke sebelah, langsung masuk kamarnya Fatimatus Zahra dan Ali bin Abi Thalib radhiyallahu ta'ala anhuma. Sama pintunya juga kain. Keluar, buka pintu, masuk situ, masuk. Ternyata Ali bin Abi Thalib masih melek, Sayyidah Fatimatus Zahra juga masih melek, tapi sudah tiduran di ranjang. Yang sederhana. Dengar Nabi SAW masuk kamar, maka keduanya langsung mau bangun, mau nyambut. Sama Nabi SAW, udah gak usah bangun. Rasulullah yang naik ke atas ranjang. Duduk di antara menantu dan putrinya. Sampai-sampai Ali bin Abi Thalib menyatakan, radhiyallahu anhu, saya merasakan dingin kaki Nabi SAW sampai ke dada saya. Dan itu rumah Rasul gak ada atap yang solid ya, bukan didak. Atapnya bukan didak. Pelepah kurma ditumpuk-tumpuk. Jadi kalau malam hawa musim dingin yang dingin ya dingin banget. Ya sangat dingin. Nah duduk di antara kedua putra dan putrinya, menantu dan putri tercintanya. Di situ Nabi Muhammad SAW faja'a faqa'ada baini wa bainaha hatta wajadtu barda qadamih ala batni faqala. Nah, karena sudah tahu, tanya itu, tadi datang ke rumah mau ngapain? Ada perlu apa wahai putriku? Fatimatus Zahra malu mau ngomong sama ayahnya, langsung narik selimutan. Ya tutupan wajah. Nah, Sayyidina Ali bin Abi Thalib ngomong, ini Fatimah butuh pembantu. Tangannya sampai pecah-pecah itu, karena giling gandum. Pakai batu ya, digiling gini. Gandum masih biji, digiling pakai batu. Makanya ibu-ibu sekarang ini, ya Allah syukurong dulu ya. Bejo ya. Tinggal ambil di toko, selesai gitu ya. Ngono jeng gerundel ngomel gak mufakat. Oknum ibu. Sayyidah Fatimatus Zahra radhiyallahu anha enggak ngomong apa-apa. Wajahnya ya kena asapnya dapur ya. Sekarang ibu-ibu kompor gas, Masya Allah gak ono asap. Wih itu aja masih protes, kompornya kok elek, Masya Allah. Ya ini kompornya kurang modern, kurang cakep, kurang ini dapurnya kurang oke, Masya Allah. Sayyidah Fatimatus Zahra radhiyallahu ta'ala malu pada Nabi Muhammad SAW. Ayahnya sendiri, tutupan. Sayyidina Ali bin Abi Thalib radhiyallahu ta'ala ngasih tahu, Fatimah butuh pembantu. Ya, kenapa suaminya kalau nggak ngasih? Ya memang nggak punya uang untuk carikan pembantu, nggak punya uang. Nah, kenapa istrinya nggak minta? Sadar kondisi suami. Nggak minta, nggak protes, nggak ngeluh, ditawari tambah izin. Ini namanya putrinya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam
yang wajib dicontoh sama semua wanita yang mengaku dirinya muslimah, apalagi anak cucu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Punya rasa malu yang sangat tinggi, malu. Ya, malu. Nah, disitulah kemudian Nabi SAW saking sayangnya sama putrinya, sayangnya sama menantunya, dua-dua diajari. Ala adullukuma ala khairim mimma sa'altuma. Mau enggak kalian berdua saya ajari yang lebih baik daripada yang kalian berdua minta. Mau enggak saya ajarin yang lebih baik daripada yang kalian berdua minta. Tadi kan minta pembantu. Ini lebih baik dari pembantu. Pertanyaan saya, ibu-ibu mau enggak dikasih Nabi Muhammad SAW sesuatu yang lebih baik dari pembantu? Mau tidak? Para suami di rumah mau tidak dikasih oleh Nabi Muhammad SAW sesuatu yang lebih baik dari pembantu? Mau tidak? Umat Islam mau enggak dikasih Nabi SAW sesuatu yang lebih baik dari pembantu? Mau tidak? Kalau mau mestinya nerimanya seneng. Apa kui? Ya, what is that? Gitu. Ya, apa itu? Apa yang lebih baik dari pembantu? Maka Nabi Muhammad SAW menyatakan, idza akhadtuma madhaji'ukuma aw awaituma ila firasyikuma, kalau kalian sudah berada di pembaringan kalian, ya, atau sudah menuju tempat kalian untuk tidur, fasabbiha thalathan wa thalathin, maka ucapkanlah kalimat tasbih sebanyak 33 kali. Ya, kemudian wahmada thalathan wa thalathin, ucapkan alhamdulillah sebanyak 33 kali. Wa kabbira arba'an wa thalathin, maka setelah itu ucapkan kalimat takbir sebanyak 34 kali. Fahuwa khairun lakuma min khadim, maka itu buat kalian berdua lebih baik daripada kalian mendapatkan pembantu. Itu lebih baik daripada dapat pembantu. Jadi mau tidur, sebentar saja, singkirkan handphone, singkirkan macam-macam, sudah siap mau take off. Ya, mau take off. Duduk sebentar atau sambil berbaring, bacalah subhanallah, 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 subhanallah 33 kali. Alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah 33 kali. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Baca terus sampai 34 kali. Lebih baik daripada pembantu. Nah, Sayyidina Ali bin Abi Thalib radhiyallahu ta'ala anhu, ya, beliau mengatakan, saya kemudian mempraktekkan itu. Dan tidak pernah saya tinggalkan sejak hari itu sampai kapanpun. Bahkan dalam peperangan yang dahsyat, ya, saya mau tidur pun tidak tinggalkan ini. Berarti penting atau enggak penting? Penting. Ibu-ibu siap mengamalkan? Siap mengajarkan ke anak cucunya? Siap promosi ke teman-temannya? Kamu mau yang lebih baik dari pembantu? Kenapa dikatakan lebih baik dari pembantu? Macam-macam loh ya. Satu, sering toh kecewa sama pembantu? Ya, pembantu kan juga manusia. Manusia itu ada namanya human error. Ya, human error. Manusia itu ada yang namanya ya punya gaya sendiri. Menyamakan watak itu susahnya luar biasa. Jangankan sama pembantu, ART, asisten, apapun itu namanya. Orang sama suami yang jenengan tidur tiap hari aja susahnya luar biasa. Kok jenengan mau ngomong, kok baturku ora mudeng-mudeng loh ya. Kok pelayan saya nggak tahu, asisten rumah tangga saya kok nggak paham-paham ya. Jangankan asisten rumah tangga, suami saja nggak paham, anak nggak paham. Diri kita sendiri juga kadang nggak paham sama diri kita ya. Aku mudeng ya, aku kok gini ya. Sama dirinya sendiri nggak paham. Nah ini kalau zikir tadi lebih baik dari pembantu. Artinya akan memberi kita kekuatan, akan membantu menyelesaikan masalah kita dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan menjadi pahala yang tiada tara serta multifungsi. Taunya bagaimana? Praktekkan saja. Ya, praktekkan saja. Nanti hidup berumah tangga itu enteng, ringan. Karena punya subhanallah 33, alhamdulillah 33, Allahu akbar 34. Baca itu. Itulah yang diajarkan oleh Nabi Muhammad SAW. Jadi ada beberapa zikir, tasbih, tahmid, takbir, tahlil tadi ya. Yang pertama habis sholat sunnah fajar, sebelum sholat subuh, subhanallah wa bihamdi, subhanallahil azim, astaghfirullah 100 kali. Setelah itu setelah sholat seperti yang udah biasa kita amalkan. Setelah itu sebelum tidur. Subhanallah 33, alhamdulillah 33, Allahu akbar 34 tanpa kalimat tahlil. Walaupun ada riwayat yang lain, tapi ini riwayat yang sudah kita maklum mengamalkannya. Mudah-mudahan barokah manfaat.